Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sempurna, dalam penciptaan yang terbaik. Baik dari sisi fisik manusia maupun dari sisi ruh manusia. Tetapi kemuliaan manusia bukan terletak dari sisi fisiknya, melainkan manusia itu akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala ditilai dari sisi aspek ruhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya manusia akan tetap di dalam kemuliaan, terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia betul-betul melaksanakan tugas pokoknya. Apa tugas pokok manusia? Tugas pokok manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah itu memiliki makna yang begitu sangat luas, makna ibadah itu. Ibadah tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya ritual semata. Sehingga ibadah itu memiliki makna al-khudu' ay at-ta'ah, ketundukan, kepatuhan manusia sebagai hamba Allah. Itulah ibadah. Para ulama memberikan definisi yang begitu sangat luas, sangat universal mengenai ibadah itu, di mana mereka memberikan definisi al-ibadatu ibaratun an kulli syai' sababa khuduril mahabbah wa ridha minallahi ta'ala qaulan wa fi'lan zahiran wa batinan. Yang namanya ibadah itu adalah suatu ibarah yang menunjukkan kepada segala sesuatu, di mana segala sesuatu itu menjadi sebab hadirnya ridha Allah, hadirnya kecintaan Allah Ta'ala. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, baik yang sifatnya lahir maupun batin. Jadi berdasarkan dari definisi itu, maka makna ibadah itu begitu sangat luas. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, dan ketika mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu menjadi sebab hadirnya mahabbah Allah, hadirnya ridho Allah, maka sesuatu itu dinyatakan ibadah. Baik ucapan kita maupun perbuatan kita. Bahkan dinyatakan itu baik yang bersifat lahir maupun batin. Tentu dalam ibadah itu ada aspek lahiriahnya dan ada juga aspek batiniahnya. Jangankan apa yang kita ucapkan,
atau yang kita lakukan, baru berniat saja, ya. Kalau niatnya itu untuk kebaikan, dan dengan kita berniat, itu menjadi sebab kita diridhoi Allah, kita dicintai Allah, maka niat kita itu sudah bernilai ibadah. Maka manusia akan mencapai kepada kemuliaan kalau manusia itu betul-betul istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya ibadah itu memiliki makna yang begitu sangat luas. Jadi bukan hanya aspek dohirnya saja, tapi juga aspek batin kita. Ibadah bukan hanya dilihat atau ditentukan dari seberapa banyak kita melakukan ibadah itu. Jadi bukan hanya ditentukan dari kuantitinya atau banyak sedikitnya. Tetapi juga ibadah kita harus betul-betul memenuhi kriteria bagaimana ibadah kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi dua hal, terpenuhi syarat dan rukunnya dua hal. Yang pertama, ketika ibadah kita itu diniati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah secara ikhlas. Maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika niatnya, motifnya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu sebagai perwujudan dari ikrar syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Maka sebagai perwujudan, sebagai bukti dari ikrar syahadat kita bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, maka disitulah kita ibadah harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah kita ikhlas karena Allah, maka salah satu syarat ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terpenuhi. Yang kedua, ibadah kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah kita itu muwafiqus syariah, mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita itu sesuai dengan syariat, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai perwujudan dari ikrar syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Maka bukti dari kesaksian kita bahwa baginda Nabi Muhammad SAW utusan Allah, maka di dalam ibadah itu kita harus betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ibadah kita mesti sesuai dengan syariat Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kita di dalam salah satu sabdanya yang sangat populer, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal, laisa alaihi amruna, tetapi amalnya itu tidak atas dasar perintah kami, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amalnya itu akan ditolak. Allah akan menolak, Allah tidak akan menerima amal seseorang ketika memang tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Artinya ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang makbul harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, terpenuhi syarat yang sifatnya batiniahnya, yakni niatnya, motifnya harus karena Allah, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus terpenuhi syarat yang bersifat lahiriahnya, artinya kaifiahnya,
caranya mesti sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika dua syarat itu terpenuhi, barulah kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita menghendaki, menginginkan bahwa ibadah kita itu bukan hanya diterima, bukan hanya sebatas diterima ibadah kita, tetapi kita pun menghendaki bahwa ibadah kita itu berkualitas. Memang ideal ya, secara kuantitinya banyak ibadah kita itu. Juga secara kualitas ibadah kita itu memenuhi syarat diterima. Sudah banyak ibadah kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu adalah ideal. Maka kita sebagai seorang mukmin mesti memiliki keinginan, memiliki target, memiliki tujuan, memiliki cita-cita bagaimana ibadah kita itu bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ibadah kita pun berkualitas. Kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimana supaya ibadah kita itu berkualitas? Maka minimal ada 3 hal. Bagaimana kita itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di dalam ibadah itu kita harus menghadirkan apa yang disebut dengan mahabbah. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti menghadirkan rasa cinta kita. Yang dimaksud rasa cinta kepada siapa? Tentu yang dimaksud dengan rasa cinta atau mahabbah itu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seseorang akan betul-betul berkualitas di dalam beribadahnya ketika hadir di dalam dirinya rasa cinta itu. Dan cinta yang terbesar seorang mukmin itu adalah harus kepada Allah. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, maka tentu kita pun akan menjadi orang yang berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan kita pun akan menjadi orang yang istiqomah meninggalkan apapun yang Allah larang. Kenapa? Karena kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang hadir kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu contoh, seseorang akan berkualitas di dalam sholatnya, misalkan sholatnya penuh dengan kekhusyuan. Dia menikmati betul sholatnya itu. Kenapa? Karena dia itu menjadi orang yang betul-betul mencintai sholat. Sehingga sholat itu dirindukan. Datangnya waktu sholat dinantikan. Karena ada rasa cinta terhadap sholat itu. Tapi kalau rasa cinta itu belum ada di dalam diri kita, kita belum menjadi orang yang mencintai sholat, menyukai sholat, merindukan sholat, maka jangankan tidak disuruh. Disuruh pun, kalau tidak ada rasa cinta, kalau tidak ada kerinduan dengan sholat, mungkin malah bosan orang yang nyuruh. Kenapa? Karena dia belum mencintai sholat itu. Berbeda halnya ketika orang itu sudah mencintai sesuatu, maka akan ada kerinduan. Tidak mesti disuruh. Dia akan segera melaksanakan, dia akan segera melakukan. Bahkan, kalaupun ada orang yang melarangnya, menghalang-halangi, karena sudah ada rasa cinta, dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia mencintai sesuatu itu. Maka ketika orang itu katakanlah datang waktu sholat, kemudian mengakhirkan waktu sholatnya, atau susah untuk melaksanakan sholat, itu pertanda bahwa belum ada mahabbah,
belum ada kecintaan kepada sholat. Tapi kalau sudah ada kecintaan terhadap sholat, maka dia merindukan sholat itu. Ketika dia menunaikan sholat, maka dia menikmati betul mengenai sholat itu. Jadi dia menikmatinya, dia akan mampu khusyuk dalam sholatnya. Dia akan konsentrasi penuh di dalam sholatnya. Sehingga yang namanya sholat itu kan dinyatakan di dalam ayat lain itu, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya yang namanya sholat itu lakabiratun, benar-benar berat. Illa alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang akan merasakan ringannya sholat, nikmatnya sholat itu ketika hadir dalam dirinya kehusuan. Kenapa dia khusyuk? Maka dinyatakan di dalam ayat itu, orang yang khusyuk itu allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang mereka hadirnya keyakinan, ada keyakinan di dalam dirinya. Annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Mereka yakin bahwa satu saat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah, maka dia aplikasikan betul-betul khusyuk di dalam sholatnya. Mampu menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Dan memang orang yang sholat itu kan dinyatakan, orang yang sedang sholat itu adalah orang yang yatanaja rabbahu, untuk mengobati kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu bisa menjadi media untuk mengobati kerinduannya kepada Allah. Mengobati kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sholat itu yatanaja rabbahu, orang yang sedang sholat itu adalah orang-orang yang senantiasa dia itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menikmati itu. Dia menikmati ketika dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia merindukan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mencintai Allah. Karena dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia betul-betul menikmati apa yang Allah perintahkan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang menikmati sholat? Atau justru kita menjadi orang yang kalau sholat itu inginnya itu cepat selesai? Maka tentu bagi keimanan kita yang biasa-biasa, yang imannya masih rendah, mungkin agak susah memahami, susah mengerti bagaimana baginda Nabi SAW menghabiskan sepertiga malam untuk sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 3 jam, 3,5 jam. Baginda Nabi SAW itu sholat di sepertiga malamnya. Karena sholat tentu bagi beliau itu adalah sebagai pengobat rasa rindu dia kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Menikmati betul sholatnya. Maka tentu evaluasi bagi kita berbeda dengan kita. Mungkin di antara kita sholat itu terkadang dalam waktu rata-rata 5 menit, ya, 10 menit, yang 15 menit itu sudah termasuk ke dalam kategori yang lama. Ketika kita susah menghadirkan konsentrasi kita, kehusuan kita, kenikmatan kita, kelezatan kita di dalam sholat kita, maka itu pertanda barangkali mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih minim. Masih kurang kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lebih menempatkan presentase sholat cinta kita itu, mahabbah kita itu lebih dominan kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang sudah menempatkan cintanya
lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini betul-betul akan menikmati di dalam beribadah. Kenapa? Karena ibadah ini adalah untuk mengobati kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Presisi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita? Yang kedua, kita pun harus mampu menghadirkan apa yang disebut dengan roja atau harapan. Kita harus menghadirkan harapan. Harapan yang besar. Harapan yang besar kepada siapa? Kita harus betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita itu dominan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa dengan melakukan ibadah ini, itu kita akan dicintai Allah. Dengan beribadah itu kita akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ini kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu menjadi penting. Ketika harapan ini menjadi besar, besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan menjadi orang yang begitu semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orang semangat untuk melakukan kebaikan, kenapa? Karena dia harapannya besar. Orang yang harapannya kecil, maka semangatnya pun juga kecil. Maka ketika kita besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, maka itu akan memacu kita, memotivasi kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan. Menjadi orang yang bersemangat untuk melakukan amal soleh. Karena berharap. Harapannya dia berharap ridha Allah. Dia berharap bahwa dengan melakukan kebaikan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menjadi orang yang optimis, punya harapan besar bahwa dengan beribadah itu dia kelak nanti akan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terhormat. yakni apa? Dia berharap bahwa dengan beribadah kepada Allah, dengan melakukan amal soleh, maka dia akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu menjadi penting. Kita hadirkan di dalam ibadah kita, dalam berbuat baik. Maka ketika harapan itu hadir dalam kehidupan kita, harapannya hanya kepada Allah. Dia menggantungkan harapannya, dominan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwa Allah itu Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Maka dia menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminimalisir, mengecilkan harapannya kepada sesama makhluk. Nah, terkadang dalam kehidupan itu berbeda. Ketika orang itu lebih banyak berharap kepada sesama makhluk, maka tentu dia berharap kepada Allahnya kecil. Dan ketika kita berharap kepada sesama makhluk itu besar, maka dipastikan pada ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang kecewa. Karena yang namanya manusia itu tidak tetap. Manusia itu tidak tetap dalam satu keadaan. Maka ketika kita berharap bahwa tetap dengan keadaan manusia, harapan kita besar, maka kita pun mengharapkan dapat perhatian besar dari manusia. Dapat penghargaan, dapat pujian dari manusia. Belum tentu. Belum tentu kita dipuji oleh manusia. Belum tentu kita dihormati oleh manusia. Ketika kita harapan besar untuk dihormati, diberikan pujian karena mungkin kita sudah melakukan suatu kebaikan, ternyata pujian, apresiasi tidak kunjung datang. Tidak kita dapatkan. Maka kita akan menjadi orang yang kecewa. Kenapa? Karena berharap kepada manusia. Tapi kalau harapannya kita itu besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada harapannya kepada manusia sama makhluk tapi kecil. Tapi dominan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sesungguhnya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kemuliaan.
Kenapa? Karena harapannya dominan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beribadah kita itu menjadi penting menghadirkan harapan. Harapan untuk diridhoi Allah. Menghadirkan harapan untuk dicintai Allah. Kita berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Kita berharap bahwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sebagai manusia menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah, konsisten, terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan, baik berupa ucapan kita, perbuatan kita, maka disitulah sesungguhnya harapan itu akan terwujud kelak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harapan-harapan yang ketika kita menghabiskan, memaksimalkan harapan itu, kadar berharapnya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah kita itu betul-betul akan berkualitas. Ketika ibadah kita itu mampu menghadirkan rasa khauf. Dalam beribadah itu kita harus menghadirkan khauf, rasa takut. Rasa takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dominan ketakutan kita, kekhawatiran kita hanya kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ibadah itu kan ada dua. Yang pertama intinya adalah al-fi'lu, ya, melakukan sesuatu. Yakni melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua at-tarku, meninggalkan sesuatu. Artinya meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka kita harus menghadirkan khauf itu, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa akan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut. Allah itu syadidul azab. Allah itu syadidul iqab. Bahwa Allah itu sangat dahsyat siksaannya. Sangat keras azabnya. Ketika ada perilaku kita yang melampaui batas. Kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak nanti akan mendapatkan siksanya Allah. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang hadirnya ketakutan itu. Memang orang yang takut kepada Allah itu tentu maknanya adalah orang itu akan semakin takut oleh Allah, maka dia tentu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda halnya ketika kita mengkhawatirkan, menakutkan sesuatu. Takut dengan binatang buas misalkan. Maka kita akan menjaga jarak, menjauhi binatang itu. Kenapa? Karena takut oleh binatang itu membahayakan kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bedanya karena kita takut kepada Allah, maka kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegaskan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang alim itu, ahli ilmu itu adalah orang-orang yang dia itu betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada mungkin sekian persen ya takut kepada sesama makhluk. Tapi yang dominan adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu menghadirkan rasa takut ini di dalam ibadah kita, maka tentu ibadah kita akan lebih berkualitas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita di mana kita mampu menghadirkan di dalam ibadah itu rasa cinta, harapan, dan ketakutan. Itu yang dapat saya sampaikan
Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.